Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah masjid Nurul Ikhlas jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan kultum malam ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya iman. Kemudian tadi saya membaca surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah yang ke-40 pada ayat yang ke-51. Ini insya Allah bisa mengobati kegundah gulana, jadi kebimbangan dan lain sebagainya bagi orang yang beriman. Ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Resepnya itu tospleng mas itu. Saya akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sungguh kami, yakni Allah, benar-benar akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman. Di mana pertolongan Allah? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari ketika para saksi baik dari golongan malaikat maupun manusia berdiri memberikan kesaksian. Jadi ada ayat juga itu dalam awal-awal surah Al-Baqarah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat ke-15, Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Fi tughyanihim ya'mahun. Jadi orang yang tidak beriman itu bagaikan perahu di samudra tanpa jangkar, Mas Toto. Tanpa apa? Ketika ada badai, ketika ada topan, terus akhirnya apa? Kalau nggak ada iman, terombang-ambing. Bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan bisa jadi itu akan ditelan oleh ombak. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang beriman itu terombang-ambing dalam kesesatan. Kenapa? Karena nggak punya jangkar. Nah, orang dalam kehidupan apabila tidak mempunyai jangkar yang namanya iman, sangat mudah terombang-ambing, pikirannya mantap, terus berubah lagi, karena nggak punya pedoman. Jadi di sini diberikan penjelasan oleh Allah. Ini ada dua kata penguat, Pak Adi. Ayat 51, sesungguhnya, kata sungguh itu berarti penguat. Kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan pada hari ketika para malaikat berdiri untuk bersaksi. Kemudian tadi saya agak penasaran Pak Sony, saya buka itu tafsirnya apa maknanya ini. Saya kok tiba-tiba tertarik untuk menganalisa, merenungkan makna ayat ini. Jadi yang namanya kondisi jiwa manusia itu berpotensi untuk terombang-ambing. Betul Pak Jadis? Sekarang mantap, ntar keluar masjid goyang lagi itu. Apalagi kalau yang ngasih masukan orang yang nggak beriman. Menurut aku seberapa hebat sih hasil pemikiran manusia itu? Ini akhirnya ngaco. Tadi setelah baca Pak Del, saya itu iseng buka YouTube, pas yang saya tonton itu adalah Koh Don Diktan bersama tamunya, ngaco kan kayak gitu. Jadi orang yang nggak beriman, menurut saya itu Tuhan nggak perlu pakai nama. Loh, terus kalau nggak pakai nama, yang kita sembah siapa dong? Terus mikir ya, menurut saya terus. Jadi orang kalau nggak dapat petunjuk, pikirannya liar, dan liar itu bagaikan terombang fitul yanihim ya mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Minimal kalau kita beriman, cara berpikirnya seperti ini. Mas Toto usia berapa sekarang, Mas Toto? 5 ya. Usia Rasulullah berapa, Mas Toto? 63. Saldo umur tinggal berapa, Mas Toto? Kan jelas kan kayak gitu ya kan? Jadi ada patokan, mau kemana lagi kita? Mau neko-neko, mau jadi anggota dewan, Mas Toto, ya kan? Mau anggota dewan apa kira-kira, Mas Toto, ya kan? Ya Pak Adi ya. Itu kan jelas kalau orang punya iman itu tidak bisa, enggak. Kata para ulama, ketika syahwat atau setan menggodamu untuk tidak taat kepada Allah, katakanlah ma baqiya minal umri aqallu mimma madha. Apa yang tersisa dari umurku itu lebih sedikit daripada yang sudah terlewatkan. Wah, itu menjadi nggak usah macam-macam Pak Jadis, ya kan? Nah, terus macam-macam neko-neko. Dan kalau orang nggak punya, ini banyak kasus terjadi. Saya itu banyak tamu lah. Ternyata saya amati itu apa yang dilakukan neko-neko, nggak ingat usia, nggak ingat apa,
nggak ingat usia, padahal ingat usia itu adalah standar orang yang beriman untuk selamat. Dia nggak ingat, ya contoh sederhana, udah usia 50, main olahraganya futsal, Mas Toto. Kira-kira apa namanya, banyak kasus terjadi apa enggak? Udah nggak pernah olahraga, akhirnya kena serangan jantung. Betapa banyak itu orang-orang yang melakukan, apalagi dalam kehidupan dunia. Jangan salah mengambil keputusan. Nah, keputusan itu akan salah kalau didasari dengan hawa nafsu. Kalau pakai iman, standar iman, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, sholat kita jaga, terus larangan-larangan Allah kita hindarkan, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentrem hati saya, Mas Toto. Yang tadinya jangan dikira saya apa namanya, pikirannya nggak macam-macam, ya sama aja lah, saya manusia Pak Del, ya kan. Kadang-kadang diliputi oleh galau. Nah, kalau sudah galau, nggak dapat tunjuk, terombang-ambing. Akan tetapi orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan Allah pasti, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita bertambah kuat keimanannya, mendapatkan pertolongan dari Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.